Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailia Syafatuzara dari SMA Muhammadiyah 1 Surabaya. Selamat datang di channel Semam 1 Surabaya dalam program NASA Narasi Semamsa dengan tagline transparan dan menyejukkan. Di narasi kali ini dalam rangka mengikuti lomba Muhammadiyah Education Award 2020 dengan tema The Rise of Muhammadiyah Millennial Generation Future Leaders and Listener in Adversity Building the Miracle. Sebelum itu, perkenalkan, di sini kita kedatangan narasumber dan kebetulan dia itu seorang Ketua Umum PRI PM Semamsa tahun 2020-2021. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Haris. Saya bersekolah di SMA Muhammadiyah 1 Surabaya dan sekarang saya berada di kelas 11. For your information ya guys, Arif Rahman Haris ini dia adalah Ketua Umum Ikatan Pelajar tahun 2020-2021. Dia juga alumni Duta Pelajar Teladan Bangsa 2019, Ketua Pimpinan Ranting Pelajar Islam Indonesia, CEO atau Founder Project Mental Health Class, Sekretaris Bidang Advokasi PRI PM Semamsa 2019-2020, dan beliau juga anggota Humas Event Generation Indonesia. Sebelum kita masuk di topik nih Kak Arif, lihat kita di lingkungan kita nih, dengan kehidupan yang serba teknologi ini, pasti Kak Arif kan mainnya gadget gitu, teknologi, entertainment, hiburan, perlu kan? Lah, gimana sih Kak Arif kita menanggapi agar kita itu tidak terjerumus dengan teknologi yang dapat membuat hal-hal negatif di diri kita? Pada zaman-zaman ini, di era 4.0 ya, setiap orang kan pasti memiliki gadget. Iya, pasti itu. Nah, itu gimana caranya sih mereka bisa gunain sosmed, terutama aku lebih menjuru ke pemuda-pemuda. Mungkin dari kalangan anak SD mungkin udah ada, dari kalangan SMP, SMA dan sebagainya kan. Nah, ini adalah sebuah peluang. Karena aku sempat ada cerita kan, kalau misalnya orang tua aku itu bisa berkembang tanpa gadget. Wah, Ya. Gimana itu Kak Arif ceritanya? Ya, panjang ceritanya. Cuman kalau aku sendiri berpandangan, kalau misalnya gadget ini nggak dimanfaatin dengan baik, kita bakalan menjadi generasi yang mundur. Malah terjerumus gitu mungkin malah terjerumus. Yang dulunya ada gadget udah bisa maju, tapi sekarang kok ada gadget, kenapa nggak bisa maju? Apa alasannya itu tadi? Nah, media-media yang ada di Instagram, di Facebook dan sebagainya, itu kan banyak sekali. Nah itu kita ikuti informasi, kita ikuti apapun itu, dan gimana caranya kita bisa nyari ilmu di situ tadi. Jangan hanya mencari kesenangan. Kalau misalnya kita mencari kesenangan, mungkin itu dalam jangka waktu beberapa bulan, beberapa minggu, itu pasti udah kerasa hilangnya. Cuman kalau misalnya ilmu yang kita dapat dari media online atau sosial media, itu pasti bisa kita rasakan ketika kita sekarang maupun nanti. Mungkin dalam hal kita berbicara dengan orang. Biasanya kan kalau misalnya kita berbicara dengan gestur atau pembicaraan yang ibaratnya lemah atau nggak berbobot lah. Maksudnya kayak kurang baik atau benar gitu? Bukan. Jadi kalau misalnya orang berbicara dengan pembicaraan yang tidak berbobot, biasanya kan orang, pembicaraanmu gitu aja. Nah kalau misalnya kita emang udah ada ilmu di luar, terus pinter dalam hal berbahasa, terus belajar tentang KBBI juga, itu kan penting kan. Nah itu kita bisa terapin waktu kita interaksi sosial tadi. Orang bakal percaya kita dan orang bakal sedikit nilai kita. Oh, orang ini punya sepertinya bisa jadi gini. Karena dia bisa public speaking, terus dia dalam pembicaraan juga bisa dikatakan berbobot dan sebagainya tadi. Dan mungkin untuk amanah juga bisa. Tapi mungkin peran kita sebagai pencerah dalam kesulitan itu gimana konteks itu? Nah, menurut Mas Arif? Ya, kalau misalnya untuk menjadi seorang generasi milenial pencerah dalam kesulitan ya. Mungkin ada solusi-solusi atau apa gitu? Kalau ke solusi nggak ada, cuman gini, ini kan lebih juga mengarah ke arah teknologi juga. Iya, ya kan? Sekarang caranya untuk viral, caranya untuk hebat, caranya untuk terkenal, kan maaf, ini kan banyak dengan cara yang mungkin
bisa dikatakan dengan tidak berguna kan. Ya. Cuman gimana sih caranya kita sebagai generasi milenial itu bisa mengembangkan suatu bakat-bakat dan pembicaraan yang emang bener-bener bisa mendapatkan hal-hal positif dan bisa bertambah baik untuk Nah, generasi-generasi nanti. ini Kak Arif bilang dampak positif lah. Misalkan kita belakangan ini kan tentu saja kita kan daring ya pasti menggunakan teknologi. Lah itu gimana kita itu biar nggak terkecoh dengan adanya sosmed-sosmed itu agar kita itu selalu fokus dalam pembelajaran daring. Kan daring kan mesti online. Ya. Itu gimana? Yang pertama itu kan pasti komitmen dalam diri. Mungkin Komitmen yang pertama itu. mungkin aku dan Mbak Lelia sendiri kan pasti udah gimana ya? Pasti pernah ngerasain sih. Iya pasti. Bosen daring, sekolah di online terus gitu. Nah, kalau misalnya dari aku sendiri, nggak apa-apa. Sekali-sekali mungkin kamu emang ada waktu luang ketika setelah selesai daring atau sebelum daring, kamu bisa mungkin bermain Instagram. Proporsi waktu gitu, manajemen waktu. Main Instagram ataupun Facebook ataupun WhatsApp nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya sebelum memulai pelajaran, jangan sampai kita bermain gadget untuk memainkan game online. Soalnya gini, aku pernah punya pengalaman kan. Ya mungkin ini terjadi pada aku sendiri, cuman kalau di orang lain mungkin enggak. Mungkin ada juga yang pernah merasakan. Aku sendiri sekarang kan udah nggak pernah main game online kan. Apalagi aku juga nggak bermain game juga. Dan dulu aku sempat bermain game online Mobile Legend. Itu kan aku sebelum memulai pelajaran, aku itu udah mainkan itu. Nah sebelum memulai pelajaran, aku memainkan itu. Setelahnya pas aku mengikuti pelajaran, aku itu otakku nggak sampai. Karena aku pikiran, aku tadi kalah. Kayak misalnya, jadi kayak terganggu gitu. iya terganggu, fokus enggak, terus apa yang aku rasakan itu enggak mengarah ke pendidikan, malah aku bingung masalah game itu tadi. Pasti meskipun kita udah komitmen bahwa kita bahwa game online itu bikin refreshing, ya nggak apa-apa, cuman jangan berlebihan itu tadi. Tapi dengan adanya posisi Kak Arif tadi itu mungkin itu bagi sebagian orang bisa menyebabkan kebodohan nggak sih? Nah jadi kan dulu musuh kita kan adalah kebodohan karena dulu musuh kita adalah penjajah. Nah itu gimana kebodohan itu tidak menyebabkan hoax di kehidupan kita? Kan kebanyakan hoax itu terjadi karena judulnya itu sensasional dan provokatif. Itu gimana? Nah, ini aku juga sering lihat mengantisipasi hoax. Iya, aku juga sering lihat di apa itu media Google kan. Google kan ada kayak informasi-informasi yang udah ada hari ini, kemarin dan sebagainya kan. Nah, itu biasanya kan aku juga lihat ada banyak itu dengan tagline ataupun dengan judul yang biasanya itu mancing aku buat lihat itu tadi. Dan kalau misalnya aku dipancing dengan tema yang mungkin bisa temanya dikatakan itu agak kayak pendidikan atau berbobot gitu. Bukan. Ya. Tapi untuk temanya itu, tema dan judulnya itu lebih ke arah memancing dengan kata-kata yang wow, kok bisa kayak gini loh. Padahal itu nggak benar-benar terjadi. Cuman judulnya itu yang bisa memancing aku ibaratnya, loh kok gini sih. Oh, kayak impresif gitu. Iya, akhirnya aku ada spekulasi hitam dan mulai berpikir buruk itu tadi gitu. Dan itu kembali pada diri kita sendiri, gimana caranya aku jangan sampai kemasukan dengan hal-hal hoax. Karena nggak mungkin setiap informasi yang disampaikan meskipun dengan media apapun, dengan official yang terpercaya, mereka juga bisa salah kan? Mereka juga manusia. Jadi kita harus memilah. Iya. Dari kita sendiri harus memilah, open minded. Iya, open minded juga. Terus jangan suka terpancing dengan hal-hal yang bisa memancing kita dalam hal keenakan itu tadi. Nah itu dia penonton yang ada di rumah. Jadi pesan-pesannya itu kita tuh harus bisa memilah, open minded, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dapat menguntungkan dan mana yang tidak. Lah gini Kak Arif, jadi dari masalah-masalah itu tadi kan pasti itu berhubungan dengan moral kita sebagai milenial sekarang nih. Lah itu gimana kita menghadapi delegasi moral? What do you think about delegasi moral? Kalau untuk masalah degradasi moral ya, jadi gini, aku sempat mengutipkan kata-kata dari seorang muslim kan, mempersembahkan apa yang terbaik untuk Allah, seperti Habil yang giat dan tekun memilah persembahan
teragung untuk Allah. Nah, ini dari kata-kata ini kita udah bisa ibaratnya mengkaji mana sih yang baik dan mana yang buruk. Dan setiap yang ada datang kepada kita itu harus kita kaji dulu. Oh, ini kira-kira baik nggak untuk dipersembahkan untuk Allah. Persembahan bukan hanya tentang doa, bukan, dan aku sendiri juga bilang kalau misalnya persembahan bukan hanya tentang doa, sholat dan sebagainya, tapi tentang apa yang kita lakukan untuk lingkungan sekitar kita. Percuma kita hebat untuk diri sendiri tapi tidak berbagi kepada orang lain. Contohnya lingkungan sekitar itu gimana dalam kehidupan sehari-hari ini? Ya, kalau mungkin dari pribadi sendiri itu kita bisa mulai dari lingkungan rumah sendiri. Lingkungan rumah. Kalau pandemi ya, kalau misalnya udah nggak pandemi, mungkin kita bisa terapkan di lingkungan sekolah. Ya, kita mulai dengan pembicaraan yang mungkin nggak ada sarkasnya, nggak membahas tentang sara. Kan biasanya kan ada anak kan, mungkin biasanya di awal pembicaraan dia oke, biasa. Dah waktu mengikuti alurnya udah jauh mengikuti alurnya malah menjurus ke sara. Nah, itu gimana caranya kita bisa meluruskan itu tadi? Karena nggak selamanya omongan yang asik itu baik gitu loh. Jadi sebagai pencerah dalam kesulitan kita tuh harus bisa meluruskan Ya, masalah-masalah yang berujung dengan sara-sara itu tadi. ya, itu mengarah ke media informasi dan teknologi. Oh tentu. Terus di politik nih Kak Arif, misalnya kan generasi muda merupakan generasi penerus bangsa, meneruskan estafet politik di negara, mengatur dan membuat kebijakan yang lebih baik. Pemuda adalah harapan untuk memperbaiki politik di masa depan. Itu gimana Kak Arif? What Ya, do you think about this? oke. Jadi gini, kalau misalnya pemuda-pemuda seusiaku, kalau misalnya mereka ingin membahas politik itu nggak masalah. Cuman gini, kita berbicara tentang politik dan kita berspekulasi dan belajar tentang politik itu ala kadarnya. Jangan sampai kita terjerumus terus mengakibatkan kira-kiranya bisa memunculkan emosi dari kita sendiri. Nanti yang ujungnya kita emosi. Kok kayak gini sih? Emosi ujungnya kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Dan itu kalau misalnya kita udah bener-bener terjerumus ke arah politik yang emang udah sarkas, itu bahaya. Kekerasan bisa terjadi mungkin. Bisa. Dan itu bakal menjadi suatu kebiasaan. Kalau misalnya udah di saat dia jadi pemuda, udah jadi seorang politikus yang sarkas, gimana tuanya? Gitu. Iya, iya. Nah itu Kak Arif apa pernah tahu dalam kehidupan sehari-hari sarkas dalam politik seperti itu? Oh ya, sering. Contohnya gitu. Iya, ada, cuman nggak bisa diceritakan ya. Oh agak sedikit Iya, karena secret. iya. Terus gini Kak Arif, kan kita lihat dari lingkungan semamsa kita nih, teman-teman kita, terus dalam kehidupan organisasi IPM. Iya betul. Lah, di organisasi IPM itu kan ada yang namanya komunikasi. Lah misalnya gimana Mas Arif, kalau komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, karena ada yang pihak yang kurang tahu, kurang paham mungkin, terus jadi yang berujung menjadi kemarahan dan pertengkaran, itu gimana? Ya, itu kalau mungkin yang diajukan oleh Kak Lelia mungkin gimana ya? Kita mulai dari kita sendiri kan. Untuk membangun interaksi sosial yang baik, kita perlu membangun diri sendiri dari dua hal. Yang pertama itu religius dan nasionalis. Kalau misalnya ada orang yang gimana ya? Dalam kehidupan sehari-hari hanya terpacu dalam hal religius. Jadi harus mengimbangi antara Iya, religius dan mana nasionalis. Iya. Ya, kita kan juga hidup di negara yang apa ya? Rasional ya. Iya. Rasional ya. Antara religius dan nasionalis itu harus seimbang. Kalau misalnya kita berbicara tentang religius mulu dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari mungkin ya oke. Tapi mungkin kalau misalnya kita seimbangkan dengan nasionalis, mungkin itu bisa jadi lebih baik. Karena kita bukan berbicara tentang Islam aja. Di lingkungan sekitar kita kan ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha juga. Terus di lingkungan sekitar juga aku sebagai orang Jawa, teman-temanku juga ada orang Papua, Batak dan sebagainya. Nah itu gimana? Perbedaan suku itu gimana? Iya, dan kita juga berbicara secara rasional dan nasional itu tadi. Ketika Kak Arif apa namanya bertemu dengan teman-teman Kak Arif yang dari suku lain itu, misalnya Papua itu gimana dia menanggapi
apa itu kejadian-kejadian yang kita alami sekarang. Maksudnya dari budayanya dia sama kita itu loh Kak Arif. Oh ya, Gimana? kalau misalnya dalam perbandingan kultur ya, Kultur. ya kultur itu masuk ke kultur kan, sempet nih, aku sempet crash sama temen aku kan, waktu ada acara di Sleman itu. Nah, aku kan sempet beberapa Itu ngungkap, acara Sleman itu Kak Arif ngapain? ya itu yang duta pelajar tadi Oh, itu. duta pelajar. Ya, aku berbicara salah satu bahasa Surabaya yang udah familiar banget kan di kalangan orang-orang Kalimantan kalau nggak salah itu. Oh ya Kalimantan sama temanku Papua. Cuman gini, mereka itu nangkepnya yang apa yang aku bicarakan itu beda. Padahal yang aku kira aku seru, akhirnya mereka salah paham. Itu tadi. Oh, jadi dia itu nggak bisa dengan tahu bahasa kita gitu. Ya, Maksudnya kayak nggak masuk lah, beda iya jadi. betul betul. Apa yang sekiranya kita anggap sebagai hal yang unik Baik, dan benar. iya itu belum tentu baik bagi mereka itu tadi. Dan untuk masalah Tapi kalau kayak gitu, itu bisa dibilang kalau dia itu nggak open minded apa gimana? enggak, ini emang udah menjadi suatu kebiasaan di berbagai suku kan. Jadi Oh, kita nggak jadi bisa adat menyalahkan. istiadat gitu. Iya adatnya sana. Untuk masalah bahasa ya sana dan sini udah juga beda. Terus untuk perbandingan budaya juga beda. Dan untuk cara interaksinya juga beda. Gitu. Logatnya mungkin. Logatnya juga beda itu tadi. Dan kita harus memahami. Nggak hanya kita di situ nggak hanya sebagai orang Surabaya, kita sebagai orang Indonesia, gitu. Terus gini Kak Arif, dari pernyataannya Kak Arif itu, Kak Arif pernah nggak sih denger apa namanya itu teks dari Bung Karno Oh ya, yang berisikan beri aku 10 pemuda dan dengan ke-10 pemuda itu aku akan mengguncang dunia. Dengan 100 pemuda aku akan memindahkan Gunung Semeru. Itu gimana? ya. Kalau itu pernyataan yang nggak bisa aku komentarin ya. Cuman gini, yang di Sedikit spekulasi aja gitu oh ya, mungkin. kalau dari spekulasi aku sendiri kan, itu kan beri aku 10 pemuda kan ya. Hanya 10 pemuda. Nah, ini berbicara tentang pemuda. Nah, kalau misalnya pemuda yang ibaratnya dia malas-malasan dan sebagainya, dia kan kok bisa dibilang generasi potensial, cuman belum nemu titik potensialnya tadi. Nah, itu gimana caranya generasi-generasi potensial itu tadi dia menjadi generasi hebat, tetapi dia tetap memikirkan bangsa. Banyak generasi-generasi yang hebat, tetapi tidak memikirkan bangsa ini tadi. Hanya memikirkan aku, dan aku. Apakah itu faktor orang tua juga pengaruh? Ya, mungkin ada tekanan dari faktor orang tua juga. Dan faktor mungkin dia ingin membesarkan diri sendiri juga dan sebagainya itu tadi. Terus di dalam kehidupan kita ini kan akhir-akhir ini karena daring itu teman-teman kita nih misalnya kan Kak Arif juga tahu sendiri ya. Yang cowok-cowok itu sering datang ke warkop untuk daring itu izinnya ke orang tua. Tapi ternyata dia di sana itu malah nggak daring dengan benar. Maksudnya dia itu malah main game. Iya. Itu gimana solusinya Kak Arif? Menurut dari Kak Arif sendiri. Ya, kalau misalnya alangkah baiknya nggak masalah kita mau main game di warkop, mau main game di cafe dan sebagainya. Cuman kalau emang udah waktunya daring, ya daring aja gitu. Eman kalau aku bilangnya. Kita belajar di sekolah mungkin bisa sampai 7 sampai 8 jam kan. Iya. Ya. Tapi kalau kita di daring, kita bahkan bisa belajar kurang dari 5 jam. Bahkan di 5 jam itu menurut aku sendiri ya Mas Rif ya. Itu malah sedikit kadang Iya. gurunya ada problem jadi malah nggak daring malah. Belum nanti medianya nge-lag atau gimana kan itu kita nggak tahu kan. Ya Itu, mungkin terus paketannya juga habis. ya paketan juga habis. Nah itu gimana caranya? Ya nggak masalah. Kalau misalnya mau main di cafe, mau main di warkop waktu daring ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah masuk waktu daring, ya daring aja gitu. Maybe nih Kak Arif mungkin ada apa solusi gitu, apa gitu mungkin. Solusi untuk apa nih? Ya itu untuk tadi yang biar anak-anak itu nggak malah menggunakan waktunya dengan buruk karena dia ke warkop kan akhirnya dia menggunakan waktu dengan nggak sepantasnya gitu loh. Oh, oke. Kalau misalnya dikatakan sebagai melakukan hal-hal yang buruk itu enggak sih? Karena kan gini, tingkat kebahagiaan seseorang kan beda-beda ya. Dan cara mereka untuk bahagia dan cara mereka untuk belajar kan juga beda-beda. Mungkin aku berpandangan gini aja ya.
Kalau misalnya mereka di warung itu ya mungkin nyari inspirasi gitu. Ya mungkin itu aja. Oke, cukup ya Kak Arif ya. Ya. Terima kasih atas semua pendapat-pendapatnya. Jadi generasi muda itu adalah generasi yang harus melek dengan teknologi, harus bisa memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Sekian dari kami, nun wal kolami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.